Direktur dan Wakil Direktur, Pak Ketua Dewan Kesenian, teman-teman mahasiswa, ada guru-guru dan dosen, terima kasih atas undangannya. Ini saya pertama kali ke Tegal, tapi sebenarnya Tegal itu tidak asing bagi kami yang bergelut di bidang kajian perkotaan dan arsitektur. Karena di Tegal ini ada karya besar dari seorang arsitek besar, yaitu Stasiun Tegal, yang nanti akan saya coba. Saya bersyukur mendapat kesempatan datang ke Tegal ini. Kemudian kan gedung, apa ya, itu namanya, pokoknya bagian dari PT Kereta Api ya. Kemudian boulevard sepanjang mulai dari stasiun sampai ke alun-alun. Tapi juga alun-alun itu sendiri pernah dirancang oleh arsitek yang namanya McLean Pong. Henri McLean Pong, salah satu arsitek yang mulai bekerja saya rasa tahun 1913 sampai tahun 50-an dia kembali ke Belanda. Tapi ini adalah arsitek yang lahir di Indonesia, meskipun orang Belanda. Jadi Tegal punya warisan yang luar biasa dalam pengertian itu. Infrastruktur PT Kereta Api yang sangat penting waktu itu. Sekarang juga kalau nggak ada kereta api saya nggak nyampe, karena saya sukanya naik kereta api kemana-mana. Gitu. Tapi terus terang saya tidak tahu hal-hal lain tentang Tegal. Jadi ini kesempatan pertama untuk belajar tentang Tegal. Nah, berhubungan dengan topik yang disampaikan kepada saya, yaitu membangun infrastruktur kebudayaan ya, untuk menghadapi isu-isu kontemporer. Lalu saya membaca kerangka acuannya, ternyata memang masalah yang dipikirkan setidaknya oleh pembuat kerangka acuan, saya nggak tahu siapa yang buatnya, mungkin Mas Adib kayaknya. Ini masalah yang universal, yaitu selalu ada ketegangan antara warisan budaya yang sudah kita miliki dengan hal-hal baru. Gitu. Saya baru tahu topik ini baru kemarin malam, kemarin pagi ya. Jadi semalam saya ngelamun, lalu yang teringat, sebetulnya pada tahun 65, ada sebuah buku yang ditulis, 65 atau 67. 65-67 itu di Eropa berarti juga masa pemberontakan ketika anak-anak muda mulai merasa Eropa menjadi terlalu mapan. Sesudah Perang Dunia Kedua, 45, mereka mulai membangun kembali. Loh, tahun 60-an itu udah mulai mapan. Nah, buku yang ditulis itu berjudul, langsung saya terjemahkan, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu berjudul Kebudayaan Nasional dan Peradaban Universal. Jadi selalu ada ketegangan antara yang universal dengan yang setempat nasional. Namanya Paul Ricoeur. Paul Ricoeur ini buku yang menjadi dasar bagi banyak teman-teman yang kemudian menggeluti isu-isu pasca modernisme. Dia mengatakan kenyataannya memang di dunia ini setidak-tidaknya ada 3 atau 4 kekuatan yang selalu mau menyamakan kita semua. Gitu. Pertama ekonomi. Kan yang namanya ekonomi itu ya uang dimanapun gitu kan. Itu kalau perusahaan yang cari untung dimanapun gitu. Lalu sistem kita belanja dan seterusnya makin sama. Bahkan banyak sekali barang-barang konsumsi yang sekarang sama. Tapi yang kedua juga dia bilang sebetulnya sistem politik, ya kan? Kita bangga dengan demokrasi yang kita perjuangkan terus sejak merdeka. Kita perbaharui tahun 1998 dan kelihatannya harus diperbaharui terus, termasuk menjelang 2024 ini.
Itu kan juga menyeragamkan kita. Kekuatan demokrasi itu menyeragamkan kita. Kemudian hal yang sangat berkaitan dengan kampus ini, hal ketiga yang menyeragamkan kita adalah yang dia sebut teknik. Dalam bahasa Prancisnya teknik. Maksudnya teknik atau teknik itu bukan sekedar teknologi, tapi teknik dalam pengertian cara kita hidup sehari-hari mengatasi persoalan-persoalan dengan menggunakan teknologi. Jadi teknik adalah sikap atau cara hidup memanfaatkan teknologi. Kan? Lah kalau Anda mengajar keperawatan atau kebidanan, sama toh. Bagaimana melahirkan orang dari dunia manapun sampai ke sini ya sama. Gitu. Tapi pertanyaan, apa betul sama? Sebetulnya enggak juga. Bahkan ketika kita bicara demokrasi, kan kita tahu di Amerika, di Eropa, dengan di kita berbeda sedikit-sedikit. Ya. Begitu juga bahkan di dalam Asia, Korea, kita berbeda sedikit-sedikit. Begitu juga ekonomi. Gitu. Misalnya, setahu saya hanya di McDonald Indonesia ada ayam goreng. di Amerika, di McDonald Amerika tuh nggak ada ayam goreng. Tapi mungkin sekarang punya karena inspirasi dari Indonesia gitu kan. Kalau teman-teman pergi ke Kuala Lumpur aja, di McDonald itu disediakan sendok dan garpu. Kalau di kita kan enggak, pakai tangan wis. Jadi Riker itu berjasa mengingatkan kita adanya kekuatan-kekuatan ekonomi, politik, teknologi yang cenderung mempunyai kekuatan menyamakan kita, tapi pada saat yang sama sebetulnya dia salah juga karena kenyataannya semua bangsa melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap konsumsi, terhadap sistem ekonomi, terhadap teknologi, dan terhadap politik. Nah, penyesuaian-penyesuaian ini ada yang baik, ada yang buruk kan? Ya kan? Kalau menambah menu ayam goreng pada McDonald itu ya baik-baik saja toh. Kenapa tidak? Makan pakai tangan juga baik-baik aja, enggak harus pakai sendok garpu gitu. Tetapi kalau ekonomi kemudian dikuasain oleh oligarki, itu mungkin tidak baik gitu ya. Teknologi, saya nggak bisa bayang nih apa yang baik yang ada, tapi intinya pasti ada yang baik dan yang buruk. Jadi, kalau saya melihat juga di kerangka acuan, mungkin Mas Adib yang menulis ini menuduh aja nih, menduga-duga. Dia mengatakan kita harus mendata dan menghidupkan kembali dan menghidupi kembali budaya-budaya setempat kita untuk supaya kita punya identitas. Paul Ricoeur juga merumuskannya kurang lebih, dia bilang ketegangan dunia ini sebetulnya adalah masalah manusia modern sekarang ini adalah masalah bagaimana sekaligus modern tapi juga sekaligus menemukan jalan kembali kepada akar-akar budaya. Ini sebetulnya pandangan yang memadukan dua tekanan dalam kebudayaan. Kalau kita bicara kebudayaan yang menekankan budaya sebagai warisan, teman-teman yang memperjuangkan warisan budaya menggunakan kata pusaka. Karena pusaka itu asli kata Melayu. Itu tidak berasal dari India, tidak berasal dari daerah lain, tapi berasal dari bahasa Melayu. Pusaka di Minang menjadi pusako dan seterusnya. Budaya dalam pengertian seperti itu, apa yang sudah ada, yang kita warisi dan akan kita wariskan, gitu. Dan itulah yang menjadi identitas. Kita dikenal sebagai, kalau dibilang orang Indonesia itu apa? Orang Indonesia pinter nyanyi, pinter nari, kok narinya begini dan nyanyinya begitu.
budaya sebagai rumah yang dibawa kemana-mana. Budaya itu seperti rumah yang dibawa kemana-mana. Karena kita merasa nyaman kan kalau berada di rumah. Begitu juga dengan budaya. Budaya itu adalah sesuatu yang membuat kita nyaman. Saya kebetulan 2 minggu lalu mengunjungi Taipei, Taiwan. Tujuannya adalah bertemu dengan pekerja migran Indonesia di sana. Di Taiwan itu ada 86.000 pekerja migran Indonesia laki-laki, 186.000 pekerja migran Indonesia perempuan. Apa yang terjadi? Mereka membentuk kelompok-kelompok kesenian. Ada yang nari, ada yang kebanyakannya nari sih, tapi ada yang lain-lain juga. Lalu mereka selalu mengatakan, kita kalau berkesenian kita sendiri dan mempunyai kesempatan, kita merasa bebas. Ya seperti kalau kita di rumah kan kita merasa bebas loh. Mau ngerokok boleh, nggak usah mikir ada yang terganggu. Kecuali kalau istri atau suami nggak suka rokok. Tapi mau selonjor boleh, yang mau pakai sarungan boleh. Dan seterusnya. Merasa santai dan rileks dengan kebudayaan kita. Dalam pengertian itu, kebudayaan adalah diri kita, adalah rumah kita. Tetapi sebetulnya pengertian budaya ini sangat cenderung kepada definisi dari orang-orang Jerman. Mengapa saya menyebut Jerman ini? Karena ingin mengingatkan bahayanya pandangan seperti ini. Tidak salah ya, kan nggak ada yang namanya hitam putih, selalu ada baik buruk. Ya bahayanya adalah ketika budaya dianggap sebagai identitas diri, dijadikan dasar dari nasionalisme yang sempit. Maka jadinya Hitler itu. Itu dasar yang sangat dasar dari pandangan kejermanan itu. Jadi orang dengan cepat dibilang, oh itu bukan Jerman, ini Jerman. Dulu di Amerika juga pernah terjadi, yang disebut un-American. Pada tahun 50-an. Ya, politik identitas dalam pengertian yang sangat sempit, karena dasarnya kebudayaan. Oh itu, kalau musiknya oleh Mozart, nah itu orang Jerman. Kalau yang itu oleh Yahudi, bukan Jerman. Padahal musiknya sama aja dari segi genre-nya itu, dari segi jenis. Jadi ada bahaya demikian. Tetapi juga ada hal-hal baiknya. Dalam arsitektur Jerman dan Belanda itu salah satu yang berhasil melawan apa yang disebut arsitektur modern yang cenderung sama saja di mana-mana. Mulainya Belanda, tapi sebenarnya pada saat bersamaan berkembang di Jerman, tapi orang Belanda berhasil mewujudkannya dengan tokoh yang bernama arsitek Berlage. Apa yang disebut regionalisme dalam arsitektur. Jadi dia mengatakan Eropa Utara punya gaya arsitektur tersendiri, kita bisa tetap modern dalam pengertian menggunakan bahan modern, kaca, keramik, dan lain sebagainya, tetap juga dengan teknologi modern, tapi bentuk bangunan kita khas Eropa Utara. Regionalisme, budaya membedakan orang sebagai identitas, ya. Nah, tetapi Paul Ricoeur itu menggunakan kata peradaban karena definisi orang Prancis tentang kebudayaan lebih melihatnya dalam pengertian kemajuan, peradaban. Jadi kalau kita bilang, kita sering menggunakan kata, Anda kok tidak berbudaya sih? Maksudnya kan perilaku Anda itu enggak sesuai zamannya gitu. Atau perilaku Anda itu enggak lazim lah gitu, enggak beradab gitu, ya kan? Kadang-kadang kita mempertukarkan kata beradab dengan berbudaya. Nah, karena definisi budaya dalam pengertian budaya itu adalah cara hidup masa kini dan menyelesaikan masalah-masalah sekarang. Itu orang Prancis gitu. Jadi karena itu Kementerian Kebudayaan di Prancis dulu ya, saya nggak tahu sekarang udah berubah. Kementerian Kebudayaan Prancis itu disatukan dengan Kementerian Ilmu Pengetahuan. Jadi namanya kan Kementerian Ilmu Pengetahuan, Pendidikan dan Kebudayaan.
Sebetulnya UNESCO kan juga begitu, karena UNESCO sangat dipengaruhi Prancis, meskipun sekarang pengaruh besar lebih karena Jepang. Jadi yang saya mau katakan sebetulnya menanggapi kerangka acuan adalah eh, kita mungkin harus dua-duanya. Dan kita berada di sebuah kampus, kampus itu kan selalu mengajarkan hal yang baru gitu, ya. Tentu saja ilmu pengetahuan itu ada yang lama, yang nggak berubah. 1+1=2 kalau pakai matematik biasa gitu. Tapi kalau pakai matematik yang sangat maju 1+1 tergantung apa istilahnya itu? Tergantung anggapan-anggapan, 1 itu mewakili 10 atau 2 itu mewakili 20 gitu kan. Tapi ada ilmu pengetahuan yang tetap. Tapi pada saat yang sama ada hal-hal yang sama, yang baru. Nah, kalau saya melihat yang lebih penting dari pengembangan kebudayaan adalah bagaimana kita menggunakan kebudayaan yang sudah ada yang kita warisi itu mengolah yang baru itu. Bagaimana kita mengolah demokrasi menjadi hidup kita lebih baik, bukan menjadi makin sesat gitu. Bukan menggunakan demokrasi untuk korupsi, tapi menggunakan demokrasi untuk menemukan kepentingan-kepentingan bersama secara musyawarah. Itu kan? Bagaimana kita menggunakan ekonomi, baru tuh ilmu ekonomi itu. Mana ada kita dulu, Ronggo Warsito itu nggak ngerti ilmu ekonomi. Bagaimana kita menggunakan ilmu ekonomi untuk memakmurkan semua orang, bagaimana kita memanfaatkan restoran-restoran baru tapi dengan sehat gitu ya. Nah, termasuk kenapa kita harus makan daging sapi terus ya? Ayam goreng aja wong kita banyaknya ayam kok itu. Itu udah merupakan peristiwa budaya menurut saya. Dalam pengertian kata budaya yang aktif, yaitu kemampuan kita untuk mengolah hal-hal yang baru, menyesuaikannya dengan keadaan kita, dan seringkali juga sebetulnya menghasilkan yang baru. Tegal ini termasuk wilayah batik nggak toh? Batik pesisir lah ya. Nah itu kan jelas itu, batik itu contoh yang luar biasa. Yang mengolah apa yang ada. Nah, saya mungkin banyak teman-teman mendengar tahu lasem ya. Lasem itu kan dikenal katanya batiknya itu pengaruh orang Cina karena itu warnanya merah gitu. Seolah-olah karena Cina maka merah gitu. Padahal batik lasem dan sebetulnya juga batik Tuban mungkin sampai Semarang sangat tergantung pada air yang mengandung kadar kapur sangat tinggi dari pegunungan Kendeng Utara. Selamat datang, Pak. Mohon izin saya lanjutkan ya. Jadi saya mau mengatakan batik lasem dan sebetulnya seluruh batik kita di pesisir utara, Jawa Tengah bagian timur, dan Jawa Timur bagian barat, itu sangat tergantung pada air dari pegunungan Kendeng Utara yang mengandung banyak kapur. Kapur ini melekatkan dengan baik bahan pewarna alam pada kain. Kapur itu juga menghasilkan warna merah yang bagus. Itulah sebabnya lasem menghasilkan warna merah yang bagus. Bukan orang Cinanya yang menghasilkan warna merah yang bagus, alamnya. Tapi barangkali orang Cina itu karena hidup sehari-harinya penuh dengan warna merah itu di kelenteng gitu ya. Jadi mereka mungkin PK terhadap mana merah yang bagus atau merah yang jelek atau merah yang beda dengan. Jadi mereka PK terhadap warna merah, sehingga dengan pemberian alam, terjadilah perpaduan antara kepekaan manusia dengan pemberian alam menghasilkan warna batik merah yang bagus. Jadi ini juga contoh bagaimana budaya itu aktif mengolah sesuatu, bukan sekedar mewarisi sesuatu atau diwariskan.
Tetapi ini kan tidak berarti kita boleh begitu saja mengabaikan apa yang sudah ada. Justru kita hanya bisa mengolah apa yang baru kalau kita punya dan kita tahu budaya-budaya yang kita warisi itu. Nah, yang menjadi bahaya, saya rasa dalam hal ini saya setuju tuh dengan kerangka acuannya Mas Adib itu. Bahwa serbuan hal-hal yang baru ini membuat kita tidak sempat itu melihat ke belakang, menggali yang lama, menggali apa yang sebetulnya sudah diolah oleh leluhur kita, nenek moyang kita. Bahkan jangankan generasi kakek nenek, tapi kadang-kadang apa yang diketahui oleh ayah ibu kita sudah tidak tahu. Ya kan? Tidak dalam semua hal tentu saja. Jadi memang betul warisan budaya yang ada harus digali. Pengertian gali itu kok nggak enak ya. Gali itu seolah-olah sesuatu yang udah dikubur, digali lagi. Apa namanya? Ditemukan kembali. Tetapi tidak cukup hanya ditemukan kembali. Cuma dan harus diolah dan dicari terus caranya, bagaimana memanfaatkannya, bagaimana memaknainya untuk menghadapi kehidupan sekarang, menurut saya. Nah, saya pikir itu dengan tepat sebetulnya diserap dalam undang-undang pemajuan kebudayaan kita. Kan namanya bukan undang-undang kebudayaan loh, namanya undang-undang pemajuan kebudayaan. Saya tahu prosesnya pembuatan undang-undang ini. Pak, saya dulu Ketua Dewan Kesenian Jakarta, Pak. Sekarang masih biasanya begitu, 1-2 orang mantan Ketua Dewan Kesenian Jakarta itu lalu terus menjadi anggota Akademi Jakarta. Saya masih anggota Akademi Jakarta karena tugasnya Akademi Jakarta itu adalah memilih anggota Dewan Kesenian Jakarta. Jadi isinya itu orang-orang hampir pensiun atau orang-orang yang sudah pensiun. Tugasnya satu-satunya memilih anggota Dewan Kesenian Jakarta, tapi kadang-kadang kita membuat diskusi atau menyikapi perkembangan-perkembangan. Jadi misalnya terakhir itu kita membuat diskusi dan menghasilkan dokumen yang kita sebut terganggunya nalar publik. Karena nalar publik itu kita anggap terganggu oleh karena kok kebijakan-kebijakan publik kok nggak dilakukan dengan tertib, dengan baik, dan seterusnya. Tapi anyway, yang saya mau katakan adalah undang-undang pemajuan kebudayaan itu tadinya memang hanya disebut undang-undang kebudayaan. Tapi teman-teman berusaha mengatakan itu, kebudayaan itu kan aktif gitu. Jangan cuma digali-gali itu ditonton-tontonkan aja. Nah itu yang menjadi bahaya. Kalau kebudayaan cuma kita perlakukan sebagai benda mati, kan jadi tontonan. Nah, bahaya itu nyata nggak? Nyata. Melalui apa? Melalui salah satu kecenderungan Kementerian Pariwisata. Tapi sekali lagi ya, ini bukan maksudnya mengkritik, ini mengingatkan sesuatu yang niatnya baik, kalau kebablasan jadi buruk gitu. Ya Kementerian Pariwisata ya baik. Orang saling bertemu, saling mengenal kebudayaan, saling mengenal alam lingkungan, itu baik gitu. Tetapi kalau tidak dikelola dengan baik, yang namanya saling kenal itu cuma kenal permukaan kan? Nggak mengerti maknanya. Oh, orang Bali menari, bagus. Oh, kalau yang lebih dekat sini tari topeng Cirebon, bagus. Tapi kan tidak tahu, kalau tidak diceritakan, bahwa tari topeng Cirebon itu nggak pakai tali toh ininya, topeng. Kan topeng itu digigit. Ada tahu kan ini ya? Alhamdulillah, tahu. Tapi Anda masih membayangkan, kalau Anda ceritakan yang begitunya itu kepada orang, katakan saya nggak tahu, orang Amerika atau orang Australia. Hah? Jadi topeng itu digigit terus selama dia nari itu. Itu artinya konsentrasi loh. Dan narinya itu kan berjam-jam. Ada yang sampai seharian kan. Saya pernah kenal satu penari yang umur berapa? Waktu itu mungkin umur
20-an dia mulai menari 4 tahun. Tentu saya bukan Ibu Rasina, almarhumah Ibu Rasina udah meninggal ya. Tapi ada yang lebih muda. Begitu saya cerita ke orang-orang bule itu mereka heran. Digigit. Jadi kalau dia konsentrasinya kendor sedikit, lepas itu, lepas topengnya itu. Ya kan? Dan yang kedua, lobang mata topeng itu. Mudah-mudahan saya dikoreksi ya Pak ya kalau salah ya. Lobang topeng itu kan melihatnya hanya ke bawah kan. Jadi orang yang menari dengan topeng Cirebon itu harus terus menggigit gitu. Terus matanya hanya bisa melihat ke lantai. Itu pertama suatu disiplin luar biasa. Tapi maknanya, lihatlah bumi. Jangan. Jadi memang nggak bisa dongak itu. Dongak bisa, tapi tetap aja meskipun dia dongak, tetap yang kelihatan itu lantai. Jadi, nah, kalau itu cuma dijadikan tontonan tanpa dipahami maknanya, ini bagaimana? Tapi sebaliknya, kalau kita memahami maknanya, bahwa bukan makna lah, tapi untuk mencapai tingkat penari yang luar biasa itu perlu disiplin. Nah, disiplin ini kan suatu nilai gitu, yang ada di balik benda atau produk budaya yang cuma kelihatan luar. Jadi tentu saja yang kita harus tentang bukan pariwisatanya, tetapi kita harus mengatakan bahwa pariwisata itu mendalam. Orang diperkenalkan kepada apa yang dibalik apa yang nampak, yaitu nilai dan makna. Insya Allah dengan demikian, kalau kita menemukan kembali kebudayaan leluhur kita, dengan memahami juga maknanya, cara-cara, itu bisa kita kembangkan. Karena kalau kita cuma mengembangkan sesuatu hanya berdasarkan tampilan luar, ya kita nggak akan inovatif. Ya, masih ada waktu ini, saya tergoda untuk menyampaikan satu contoh lagi. Jadi mungkin sebagian teman-teman pernah dengar namanya Rabindranath Tagore. Itu sastrawan India, penerima Nobel ya. Pada tahun 1927, dia datang ke Jawa dan Bali, dan kalau nggak salah pulangnya lewat Sumatera, saya lupa. Dia datang dengan pengetahuan sebelumnya bahwa di Indonesia itu ada yang namanya Bali, di mana Hindu ditafsirkan berbeda dengan negerinya sendiri. Gitu. Tentu saja Rabindranath Tagore punya latar belakang. Dan Rabindranath Tagore ini juga tidak begitu peduli dengan Buddhisme. Karena sebagian orang India yang punya tradisi yang panjang itu, yang ribuan tahun itu, bukan ribuan tahun, beberapa ribu tahun gitu ya, itu sebagian ya, menganggap Buddhisme itu hanyalah suatu hasil perkembangan dari Hinduisme dengan inovasi-inovasi. Tapi sesudah selesai kunjungan dia menemui Sultan Sunan, menemui Sunan Solo, menemui Mangkunegara 7, menemui Paku Alaman di Jogja. Dia menulis hal yang sangat negatif tentang Bali. Hilang kekagumannya pada Bali. Dia bilang orang Bali ini terjebak di dalam cetakan yang sudah jadi. Dan saya menduga mereka tidak akan mampu keluar dari cetakan ini. Mold bahasa Inggris. Hanya mengulang-ulang apa yang ada. Mudah-mudahan ini tidak benar ya. Saya tidak mengkritik Bali, mohon maaf pada orang Bali. Saya cuma mengatakan begitulah tulis Tagore tentang Bali. Sebaliknya, yang tadinya dia nggak peduli dengan Buddhisme, dan memang sampai dia melihat Borobudur itu dia masih kecewa. Tulisannya kira-kira begini. Dia bilang, saya dari dulu memang tidak pernah mengagumi Borobudur dari foto-fotonya. Dan saya pikir kalau saya berada di depannya langsung, pandangan saya akan berubah. Tapi ternyata enggak tuh. Terus dia mulai kritik gitu. Dia bilang, stupanya Borobudur itu kekecilan.
Kayak cungkup gitu daripada. Mengapa? Karena kalau di India, di Nepal, yang namanya stupa itu ya sebesar bangunannya gitu. Kan ada candi-candi di Nepal itu yang candinya segini, ya stupanya segini langsung gitu. Hampir-hampir selebar kakinya candi. Kita di Borobudur yang kecil. Dia bilang, ini kayak tumpukan arca aja. Ini kayak tempat menyimpan, menumpuk arca-arca. Meskipun, dia bilang, masing-masing arca itu bagus dan saya kagumi. Nah ini juga ini. Borobudur itu arcanya kan kecil-kecil. Paling besar tuh seukuran kita, lebih kecil sedikit. Saya duga mungkin orang Jawa di masa itu lebih kecil sedikit daripada kita sekarang. Ya, patung-patung di Borobudur kan ukurannya ukuran manusia gitu. Sementara kalau kita pergi lihat ke Kamboja, ke India, patung Buddha itu raksasa-raksasa. Jadi ada sikap kemanusiaan yang sangat berbeda ketika leluhur kita membuat Borobudur. Tidak ada patung Buddha yang besar. Nah, itu kecil aja. Dan pada posisi-posisi yang bagus sekali, misalnya kan sebetulnya orang kalau jalan mengelilingi Borobudur itu kan suatu proses pradaksina analogis, seolah-olah mengalami pradaksina. Setiap kali tekukan, jadi kalau kita belok di depan kita itu ada Buddha. Ada banyak mudra. Mudra itu sikap tangan Buddha. No? Yang saya suka terharu itu kalau melihat mudra abaya. Mudra yang cuma begini. Yang tentu saja harus. Mudra abaya itu artinya abaya. Baya itu mungkin teman-teman tahu kata bahaya. Abaya, jangan takut sama bahaya. Aku bersamamu. Kira-kira begitu pesan. Dan ukurannya kecil, bukan gede. Nah, tetapi Rabindranath Tagore sudah selesai mengunjungi Borobudur itu menulis sajak panjang sekali tentang Buddhisme, tentang Borobudur. Dia bilang, saya melihat kira-kira Borobudur itu begini-begini, lalu setiap 4 baris selalu diakhiri, 3 baris, baris terakhirnya itu selalu semoga Buddha menjadi sumber inspirasi kita dan seterusnya. Berulang itu banyak sekali. Dan asisten dia yang menemani dia menulis cerita tentang itu, mengatakan baru pertama kali itu Rabindranath Tagore memperhatikan Buddhisme. Menghargai secara apa. Jadi saya mau bilang apa tentang peristiwa ini, bahwa hati-hati dengan ketika kita mematikan budaya sebagai cuman tontonan gitu loh. Budaya harus jadi tuntunan dan itu hanya bisa kalau dia aktif gitu. Nah, kerangka acuannya dari Mas Hadib itu menyebut kota ya. Nah, saya rasa di sini ada ketegangan itu. Memang kota itu yang menerima perubahan paling awal dan paling cepat. Perubahan yang tadi itu, teknologi, ekonomi, politik, itu kan masuknya lewat kota memang, ya, menyebar lewat kota lalu masuk ke desa. Tetapi mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara semua ingat ada pepatah Jawa ya, yang mengatakan deso mawa coro, kuto mau tata. Jadi asal itu sebenarnya dari desa. Di kota itu cuma ditata, disusun, diperbaiki atau karena kehidupan kota yang lebih padat, lebih banyak, lebih beragam, maka kota harus menerapkan aturan-aturan. Sementara di desa, praktis semua orang mempunyai latar belakang budaya yang sama, dan karena itu cara, kalau saya menafsirkan ya cara itu termasuk budaya yang berkembang, seperti batik. Kan selama ini juga ada kontroversi, batik itu apakah berasal dari keraton, lalu mengalir ke rakyat? Ya enggak, batik itu berasal dari desa. Karena kemudian para ahli menemukan desa-desa batik yang sangat tua, misalnya di Tuban, di Kerek itu, dan kemudian mereka menemukan pola-pola yang kemudian diangkat ke keraton. Jadi keraton, kota
Kota itu kan juga artinya keraton ya, bertembok. Ya. Kota mengangkat, memilih apa yang baik, meninggalkan apa yang mereka anggap tidak baik, kemudian mengembangkan yang baik ini lebih lanjut di kota. Nah persoalannya menurut saya kita juga perlu mengembalikan hal-hal yang baru dan pengembangan-pengembangan ini ke desa. Jangan ke desa itu yang sisa-sisa aja, tapi yang ke desa itu juga hal-hal yang baik, yang bermutu tinggi. Jadi saya kira kota memang berperan penting, karena makin ke depan ini, kota itu menjadi makin semacam suatu naf. Naf itu bahasa Inggrisnya hub, bahasa Arabnya naf. Tadi kita menyerap kata naf. Naf itu apa? Kalau roda itu yang di tengahnya itu loh, naf ya, hub itu. Kota itu menjadi hub. Jadi memang kalau kita mau membangun kebudayaan dalam pengertian yang aktif itu, saya rasa memang kota harus berperan besar. Karena di kota lah ada tantangan-tantangan, derasnya hal-hal baru. Jadi kalau kita mengartikan budaya sebagai sesuatu yang hidup, kan kalau dia mau hidup dia harus menghadapi tantangan. Gitu. Kalau orang nggak menghidupi tantangan itu mati duduk itu namanya itu. Ya. Jadi memang di kota. Ya. Lalu pertanyaannya infrastruktur apa yang harus dibangun gitu kan? Ini sudah benar ada Dewan Kesenian. Dewan Kesenian itu Pak memang berasalnya dari Jakarta. Pertama kali yang punya Dewan Kesenian itu Jakarta. Dan itu bukan hanya di Indonesia. Apa negara ASEAN itu tidak punya Dewan Kesenian sebelum Dewan Kesenian Jakarta. Waktu saya jadi ketua Dewan Kesenian Jakarta, diundang ke Jepang, tiba-tiba saya mendapat telepon dari seorang penasehat gubernur Tokyo Metropolitan. Dia minta ketemu, karena dia bilang, dia mengusulkan kepada gubernur Tokyo menjelang Olimpik itu berapa tahun sebelum? Mereka kan udah 5 tahun sebelum Olimpik udah bersiap kan? Kami mengusulkan ada Dewan Kesenian pada tingkat metropolitan Tokyo. Jadi kota metropolitan Tokyo itu dipimpin seorang gubernur itu belum punya Dewan Kesenian. Yang ada itu kota madya ya kalau di Jakarta. Jadi pengen ketemu, karena besok gubernur akan mengambil keputusan. Anda di mana? Saya mau temui katanya. Lalu, saya bilang saya lagi mau nonton teater. Di Tokyo itu ada suatu tempat, ada banyak teater kecil-kecil gitu. Ya kecil-kecil semua. Kecil itu hanya yang muat 50 orang, 100 orang maksimum. Lalu ada warung-warung kecil. Ya, saya datang lebih awal, kita ketemu di warung Jepang itu kan duduk. Ini pembantu gubernur ini, penasihat gubernur. Berpengaruh sekali, karena saya pernah satu kali rapat menjadi tamu. Para PNS sudah datang, kita di ini. Begitu dia masuk itu, yang kan PNS-nya berjejer di satu sisi tuh. Semuanya pada nyingkir, dia duduk di tengah gitu. Pada posisinya penasehat, nggak ada jabatan resmi. Jadi orang ini penting banget. Tapi sama saya tuh dia sampai mau duduk di warung gitu sebelah gitu. Tapi emang udah kenal sebelumnya. Jadi ini seniman ya Pak ya. Kita ini seniman kan nggak peduli kedudukan ya Pak ya. Mau tinggi mau rendah sama aja teman. Dia tanya, apa argumen yang bisa saya pakai lagi untuk meyakinkan gubernur bahwa perlu ada Dewan Kesenian Tokyo Metropolitan. Lah ya saya bilang, kesenian itu suatu hak. Berkesenian itu hak. Bahkan hak asasi itu. Kalau kesenian ya, sebagai bagian dari kebudayaan. Karena melalui kesenian itu kan berekspresi loh. Ekspresi itu hak asasi manusia. Dan itu berhak karena itu menggunakan dana publik. Lah dana publik disalurkannya lewat mana? Lewat Dewan Kesenian. Siap. Bisa. Besok paginya saya ada acara, dia datang menemui. Lapor Pak. Lapor siang-siang. Tadi pagi gubernur kami sudah memutuskan membentuk Dewan Kesenian Tokyo Metropolitan. Saya kira keren juga nih kita ini menjadi penasehatnya orang Tokyo. Ini diam-diam. Banyak kok Pak. Misalnya Pak Yusa
Yusran, Misbah Yusran. Itu kan pendiri Cinematheque. Cinematheque itu sebenarnya kayak museum film. Itu juga salah satu yang mungkin yang pertama di Asia Tenggara dan Jepang memanggil dia juga untuk mendirikannya di Jepang pada tahun 70-an. Tapi kita punya Cinematheque Jakarta itu sekarang menderita. Maksud saya, jadi kita harus hati-hati dengan mendirikan infrastruktur dalam pengertian lembaga ini, lembaga itu, museum ini, museum itu. Kalau secara bersama-sama, terutama pemerintahnya, tidak menyadari bahwa itu harus dipelihara terus-menerus. Jangan bikin, udah gitu selesai gitu ya. Nah, ini masih ada waktu, Mas. Masih ada diskusi. Ini terakhir ya. Dalam langkah ini, Pak Ali Sadikin kan menyetujui pendirian Dewan Kesenian Jakarta bikin Taman Ismail Marzuki. Suatu ketika, termasuk Institut Kesenian Jakarta, suatu ketika Dewan Kesenian Jakarta waktu itu masih Pak Ayib Rosidi, Asrul Sani, dan lain. Dengan malu-malu itu bilang ke Bang Ali, Bang, jurusan seni tari di IKJ kita tutup aja ya. Kenapa? Mahasiswanya tiap tahun cuma 1 atau 2. Gak enak kita pakai uang negara. Bang Ali jawabnya luar biasa. Hah? Seni apapun itu diperlukan. Kalau dia sedikit mahasiswanya, ya kalian harus bekerja supaya makin banyak orang yang daftar gitu. Tidak boleh ditutup. Itu komitmen. Sampai sekarang kita tidak tahu. Dari mana Bang Ali itu pengetahuannya sampai segitu, itu kita nggak tahu gitu. Itu rahasia. Kalau teman-teman bilang hanya Tuhan yang tahu gitu. Kita tidak tahu mengapa Tuhan memberi kita Ali Sadikin ya. Karena persepsi dia, wawasan. Saya pikir saya tutup demikian ya. Ini teman-teman jadi memang harus membentuk kelembagaan, infrastruktur yang lain-lain. Infrastruktur itu termasuk gedung dan lain sebagainya. Ini penting lagi ada komitmen yang harus dibangun. Nah, komitmen itu yang tidak tergolong infrastruktur ya. Tapi komitmen itu bahkan lebih dasar daripada infrastruktur itu. Itu harus dibangun, kalau enggak nanti menjadi sia-sia. Sampai sekarang di Jakarta ada masalah ya, Cinematheque enggak terurus. Ada beberapa yang dulu didirikan di zaman Bang Ali. Tidak. Museum mulai baik. Jakarta itu punya 9 museum loh. 9 atau berapa? Yang cuma dibangun dalam 6 bulan. Karena waktu itu Ratu Inggris, Ratu Belanda mau datang, Ali Sadikin bilang menugaskan Pak Haji Dame bikin museum. 6 bulan. Tuh Haji Damenya museum wayang, museum Jakarta Kota, museum keramik, museum seni rupa. Itu kan bagus-bagus isinya. Tapi Bang Ali ketika mendirikan itu dia bilang ke Haji Dame, jangan takut Ji, orang-orangnya udah siap, banyak yang nyumbang nih, museum tekstil itu. Tapi Haji Dame bilang, saya menyesalnya memang waktu itu nggak menyiapkan orang cukup. Jadi selama 10 tahun terakhir membaik, ya, jangan merasa sekarang buruk. Kalau datang ke museum tekstil di Jakarta itu, museum tekstil di Jakarta itu menempati rumah yang dulu dipakai oleh keluarga Alatas di Tanah Abang. Rumah besar banget jadi museum. Nah, kalau kita bicara dengan para ahli tekstil, terutama para ahli tekstil Indonesia, dia mengatakan, loh, untuk mengetahui tekstil Indonesia, sejarah tekstil Indonesia, yang paling baik masih di situ. Nggak ada di tempat lain. Meskipun di dunia ini, di Los Angeles, di New York itu, ada kolektor-kolektor tekstil yang luar. Jadi mari bangun infrastruktur tapi juga pelihara. Terima kasih.